Selamat siang pemirsa, selain di Istana Merdeka, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia juga digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto akan memangkas jumlah komisaris dan menghapus bonus bos BUMN. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Perdana pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Dengan mengenakan pakaian adat Melayu, Prabowo mencium bendera merah putih saat diserahkan kepada petugas Paskibraka. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Untuk pertama kalinya sebagai orang nomor 1 di Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu pagi. Mengenakan pakaian adat Melayu, Presiden Prabowo bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dengan penuh hikmat, Presiden Prabowo mencium bendera merah putih usai diserahkan kepada pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas membawa baki, Bianca Alessia Christabella. Adapun tema peringatan HUT ke-80 RI tahun ini adalah Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Hormat senjata! Kau! Di sore harinya, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo mengenakan beskap Melayu seperti upacara pengibaran bendera. Namun kali ini menggunakan warna biru dongker dengan lilitan kain. Komandan upacara dalam penurunan bendera merah putih adalah Kolonel PNB Sunar Adiwibowo. Sementara pembawa baki dalam upacara penurunan bendera ini dipercayakan kepada Alia Sakira, perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu upacara peringatan HUT ke-80 RI juga digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Adi MS dari Twilight Orchestra dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menghibur peserta upacara dengan bernyanyi lagu Pamer Bojo. Upacara digelar di lapangan Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu pagi. Upacara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono. Peserta upacara yang terdiri dari warga setempat, pekerja, pelajar, pegawai kementerian dan TNI Polri mengikuti jalannya upacara dengan hikmat. Mereka juga disuguhkan hiburan yang dipandu oleh Adi MS dari Twilight Orchestra. Basuki Hadi Mulyono juga ikut bernyanyi. Ya, tidak hanya sekedar merayakan kemerdekaan, tanggal 17 Agustus juga sebagai momentum refleksi tujuan bernegara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin saat upacara di Istana Merdeka. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin mengatakan perayaan HUT ke-80 RI memiliki makna penting bagi perjalanan dan tujuan bernegara Republik Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa. Menurutnya, tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju
mengandung pesan tersirat yang syarat makna dalam tujuan bernegara. Menurutnya, Presiden Prabowo memberi perhatian serius pada persoalan ketahanan pangan dan energi hingga peningkatan sumber daya manusia melalui program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat. Hormat senjata! Sebagai bangsa, saya pribadi sebagai anak Indonesia bangga karena 80 tahun hari kemerdekaan kita peringati hari ini dengan gegap gempita, dengan bahagia, dengan sukacita, dan proses pengibaran bendera dari pagi tadi sampai seluruh rangkaian terakhir penurunan bendera berjalan dengan hikmat, lancar, dan aman. Ya, harapannya kita bukan hanya merdeka secara simbolik ya, tapi benar-benar merdeka secara substansi, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari ketertinggalan, merdeka dari kemiskinan, kebodohan, seperti tagline kita, bersatu, berdaulat, rakyat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah masalah yang ada pada badan usaha milik negara. Prabowo akan memangkas jumlah komisaris serta menghapus bonus yang diberikan kepada direksi dan komisaris. Kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Tantiam. Presiden Prabowo Subianto menyentil badan usaha milik negara saat pidato RAPBN 2026 dan nota keuangan di gedung parlemen pada Jumat kemarin. Prabowo menyoroti jumlah komisaris yang terlalu banyak. Selain itu, Prabowo juga menilai pembagian tantim kepada direksi, komisaris, dan karyawan BUMN hanya akal-akalan. Prabowo menyebut akan menghilangkan tantim bagi direksi dan komisaris. Ia juga akan memangkas jumlah komisaris BUMN. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiam. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiam itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantian. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiamnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiam kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Pemilu masih lama. Adapun yang dimaksud dengan tantim adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan atau karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja. Prabowo kemudian mempersilahkan direksi dan komisaris BUMN yang keberatan atas sistem yang baru yang dibuatnya. Prabowo kemudian mempersilahkan direksi dan komisaris BUMN yang keberatan atas sistem baru yang dibuatnya untuk mundur. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut mantan Ketua DPR Setia Novanto telah bebas bersyarat dari lapas Sukamiskin. Terpidana kasus korupsi IKTP itu juga tidak perlu wajib lapor karena sudah membayar denda subsidiar. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung. Menurut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Kus Nali, status bebas bersyarat diperoleh Setia setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK.
Pak Setno pertama dengan putusan 15 tahun mengajukan peninjauan kembali dan putusan PK pada tanggal 4 Juni 2025 putusan menjadi 12 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan dari 12-6 tahun tersebut, beliau mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 29 Mei 2025. Dan beliau sudah pelaksanaan pembebasan bersyarat di tanggal 16 Agustus tahun 2025. Dalam amar putusan peninjauan kembali, beliau diputus 12 tahun 6 bulan dengan denda 500 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Ditambah dengan uang pengganti 49 miliar dengan pidana 2 tahun. Namun itu sudah dibayar sehingga beliau sudah bisa melaksanakan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus tahun 2020. Sementara itu, menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, pembebasan bersyarat kepada Setia Novanto sudah sesuai dengan aturan dan telah menjalani 2/3 masa pidana. Ya, karena sudah melalui proses assessment dan yang bersangkutan berdasarkan hasil putusan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu. September 2017 lalu, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik. Novanto awalnya sempat menang dalam pra-peradilan, sehingga statusnya sebagai tersangka gugur. Namun pada November 2017, KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jadi Putri Duyung, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda kibarkan merah putih dari dasar laut. 100 penyelam perempuan ambil bagian dan menaruh perhatian pada laut sebagai ruang hidup bangsa. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda tampil memukau dengan balutan kostum Putri Duyung saat ikut mengibarkan bendera merah putih di dasar laut Sulamadaha Ternate. Upacara ini merupakan kerjasama pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan wanita selam Indonesia. Sebanyak 100 penyelam ambil bagian menciptakan pemandangan luar biasa. Bendera merah putih berkibar gagah, dikelilingi panorama bawah laut yang mempesona. Momen langka ini membawa pesan kuat tentang pentingnya menaruh perhatian pada laut sebagai ruang hidup bangsa. Shirley juga mengatakan laut bukan hanya bentangan air tetapi juga sumber ekonomi, ruang hidup sekaligus menjadi warisan bangsa yang wajib dijaga bersama. Memilih laut sebagai lokasi pengibaran bendera sebagai simbol pembangunan dan pelestarian laut yang harus menjadi prioritas. Pemerintah menggelar karnaval budaya yang dimulai dari kawasan Monas, Jakarta Pusat hingga Semanggi, Jakarta Selatan. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya membagi-bagikan hadiah kepada warga. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Deswita Bionda dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Sekretariat Kabinet. Inilah mobil karnaval Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya membagikan hadiah dari atas mobil karnaval budaya. Hadiah ini diberikan Teddy saat iring-iringan mobil karnaval Sekretaris Kabinet berada di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Seskap Teddy membagikan hadiah berupa kantungan kunci dan kaos kepada warga. Saat Seskap Teddy melintas, masyarakat yang hadir sempat riuh memanggil namanya. Selain membagikan hadiah, Letkol Teddy turut menyapa masyarakat dan berjoget dengan lagu Tabola Bale. Indonesia Raya
yang akan dibawakan oleh Jakarta. Sebelumnya, Presiden Prabowo membuka Karnaval Budaya peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 pada Minggu malam. Menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu menaiki mobil hias dari kementerian masing-masing. Serta pengembangan SDM tercermin Indonesia tahun 2020. Mobil hias ini didekor dengan gaya masing-masing kementerian seperti Kementerian Agama yang menampilkan candi dan rumah ibadah. Kemudian ada juga mobil